could share. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, It's enough just to keep us occupied. No. Kali ini kita akan belajar tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. A. Konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Pengusulan Pancasila. Pengusulan Pancasila berawal dari sidang BPUPKI. Ada beberapa pembicara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, G.J. Bagus Hadi Kusumo, Mr. Supung. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara. 2. Perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila berlangsung dalam sidang-sidang BPUPKI yang dilanjutkan dalam sidang BPKI. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Awal naskah Pancasila terdapat di dalam Piagam Jakarta. 3. Pengesahan Pancasila. Pancasila merupakan bagian dari Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. B. Pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa. Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi dan identitas nasional, artinya ciri-ciri yang membedakan Indonesia dengan negara lain. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mentah, dan tingkah laku serta amal perbuatan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejarah dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Political Consensus sebagai dasar negara Indonesia. Pendapat dari Bakri. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. C. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman
kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka-ragaman, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. 3. Sumber politis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. D. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuatan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengeditkan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila, yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Contoh, TAP nomor 3/MP/RS/1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mengaku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali.